Jangan lupa subscribe channel YouTube Repri, aktifkan lonceng notifikasinya. Review Oppo A9 2020 Bang Repri. Oke, siap. Segera aja. Nanti kalau videonya selesai langsung aku upload di channel YouTube aku dan di channel mini TV aku ya. Tunggu aja videonya ya. Hai. Kalian tahu ini apa? Pasti tahu dong. Ini smartphone terbaru dari Oppo A9 2020. Jadi smartphone ini bisa dibilang seperti penerus dari seri A di tahun lalu. Seri A di tahun lalu kan seri A7. Jadi bisa dibilang ini penerus dari A7. Makanya kalau misalnya kita lihat desainnya hampir serupa-rupa kayak Oppo A7 ya. Oke, jadi sebelum kita mengulas apa aja fitur serta yang baru dari Oppo A9 ini, kita lihat desainnya dulu ya guys. Jadi kalau misalnya aku ngelihat desainnya mungkin hampir serupa-serupa aja seperti smartphone Oppo seperti F11 atau mungkin A7 nya ya. Kalau dari desainnya ini serupa kayak F7 nya, cuman mungkin F7 ada perbedaan di peletakan kamera. Dan di sini kalian bisa lihat untuk kameranya ya, ini ada perbedaan, ada yang baru nih. Kameranya ada di dalam satu kesatuan wadah. Ini ada 3 buah lensa kamera ya. Dan di sini ada satu kamera kecil di dalam satu kesatuan dengan flashnya. Jadi di sini ada baru gitu ya, ada perubahan yang drastis gitu ya, baru dibanding dengan Oppo yang sebelumnya. Dan kemudian di sini masih ada sensor sidik jari di bagian belakangnya. Di sini ada tulisan Oppo, brand Oppo, kemudian ada design for A series ya. Dan kemudian kita lihat di bagian depannya. Kalau di bagian depan mungkin kita semua pasti bakal familiar lah, ini smartphone Oppo karena jelas banget di sini ada water drop screen, layar khasnya yang dibawa Oppo ya, water drop screen ya, kamera gitu, ada kayak tetesan air, bentuk tetesan air untuk tempat kameranya. Dan kemudian di bagian sisi atasnya kalian bisa lihat di sisi atas ini polos, nggak ada apa-apa, tidak ada lubang, tidak ada tombol gitu ya. Dan kemudian kita lihat ke sisi sebelah kanan ya, itu hanya ada tombol volume semata ya. Dan kemudian untuk di sisi sebelah bawah itu ada lubang speaker, kemudian ada lubang charger. Lubang chargernya ini menggunakan Type C ya, bukan yang micro biasa lagi. Dan kemudian ada lubang mikrofon telepon dan lubang headset ya. Dan kemudian di sisi sebelah kirinya itu ada tombol volume, dan kemudian ada baki slot SIM dan memory card. Dan untuk bahan aku rasa ini menggunakan polikarbonat ya, bukan glass atau mungkin sejenis glass, bukan. Ini menggunakan polikarbonat, tapi polikarbonatnya bisa dibilang polikarbonat yang berkualitas dan padat. Jadi kalau kita lihat ini seperti glass. Kemudian untuk layar nih, kalau untuk layar mungkin kalian pasti mengira, oh ini pasti seperti Oppo sebelumnya. Oppo yang sebelumnya ya gitu-gitu doang, layarnya layar water drop screen, kemudian ya gitu-gitu aja lah. Tapi jangan dulu ngejudge Oppo A9 seperti itu, karena Oppo A9 ini memiliki teknologi layar yang terbaru yang dimiliki Oppo ya. Jadi Oppo itu membenamkan teknologi sunlight screen. Sunlight screen ini hampir serupa, bukan hampir serupa, tapi memang serupa dengan fiturnya sunlight display milik Xiaomi. Jadi kalau misalnya kalian pengguna Xiaomi, terutama Xiaomi kelas atas yang tipe Mi ya, itu pasti ada fitur sunlight display, di mana pada saat kalian berada di luar ruangan atau mungkin di cahaya sinar matahari yang terang yang membuat layar HP kalian terlihat gelap, itu bakal merubah kontras dari warna layarnya. Jadi serupa aja seperti fitur sunlight screen yang dimiliki oleh Oppo A9 ini. Jadi pada saat kita di luar ruangan di bawah sinar matahari, layarnya bakal terlihat cerah begitu. Jadi itu hal yang baru dibawa oleh A9 ini dibanding sebelum-sebelumnya, bahkan dibanding F11 juga. Ini mengantongi atau memiliki lisensi Dolby ya. Mungkin kalian bingung Dolby itu apa sih? Dolby itu mungkin misalnya kalian sering nonton di
21 atau mungkin XX1 atau mungkin Cinemax, pasti kalian ngelihat ada lambang atau logo Dolby. Ya, Dolby itu bisa dibilang sebuah lisensi yang menunjukkan bahwa itu memberikan kualitas suara yang sangat amat baik. Jadi di sini ya, untuk A9 ini sudah mengantongi lisensi Dolby Atmos. Jadi Dolby Atmos ini bisa dibilang biasa digunakan smartphone kelas atas atau mungkin tab kelas atas seperti brand Samsung biasanya menggunakan Dolby Atmos, kemudian seperti brand Sony atau mungkin Apple juga ada yang menggunakan Dolby Atmos juga. Jadi Oppo A9 ini dia menggunakan Dolby Atmos. Jadi untuk kualitas suaranya itu memang benar-benar gitu ya. Memang benar-benar menggema dan memang benar-benar berkualitas dibanding speaker yang hanya memiliki satu speaker standar gitu doang. Jadi enak lah kalau misalnya kalian mendengarkan musik menggunakan speakernya ini. Dan untuk spesifikasi mungkin kalian bisa sambil lihat di kolom yang aku sajikan di sebelah aku ini ya, spesifikasinya. Jadi kalau misalnya aku ngelihat apa yang baru dari A9 ini, kalau misalnya aku bandingkan dengan pendahulunya seperti A7 kemarin, yang benar-benar baru di bawah A9 ini itu baterainya 5000 ya, itu besar banget. Baterai 5000 itu kalau menurut aku itu cukup untuk sehari buat main game atau buat apa. Apalagi kalau cuman buat sosmed semata itu mungkin bisa lebih dari sehari atau mungkin 1,5 atau mungkin bisa 2 hari kalau memang penggunaan kalian nggak terlalu intensif untuk HP ini. Nah, kemudian untuk A9 ini itu RAM-nya 8 GB. Cukup besar ya untuk harga segini, RAM 8 GB. Menurut aku itu worth it lah untuk harga segini, apalagi ini Oppo A9 ini bisa dibilang masih tergolong terjangkau untuk harganya, memberikan RAM 8 GB juga. Dan tampilan multitaskingnya juga kartu berjajar juga seperti sebelum-sebelumnya. Swipe dari atas ke bawah itu notifikasi dan toggle serupa aja seperti tampilan sebelumnya ya. Masih belum ada perubahan yang signifikan untuk tampilan OS-nya seperti Oppo seri sebelumnya. Kemudian untuk kamera ya, kalian bisa sambil cek di sebelah aku itu, aku sajikan spesifikasinya untuk kameranya. Dan yang menurut aku yang memang benar-benar baru dibawa oleh A9 ini itu dari resolusinya ya. Resolusinya 48 megapiksel. Itu cukup besar, bukan cukup besar, tapi memang besar banget menurut aku. Apalagi ini untuk seri A ya. Jadi 48 megapiksel ini bisa dibilang megapiksel yang terbesar yang pertama kali dibenamkan untuk yang seri A. Untuk video recording, merekam momen kalian atau misalnya kalian bikin vlog ya. Jadi kualitas video recordingnya atau mungkin pergerakan video recordingnya akan lebih mulus dan tidak terasa bergoyang. Jadi itu kelebihan dari anti shaking hardware yang dimiliki oleh A9 ini. Videonya ya, video recordnya sampai 4K, seri A pertama kali yang bisa record sampai 4K. Dan kemudian ini memiliki ultra night mode juga. Nggak abdol banget kalau gue cuman cuap-cuap ngoceh doang masalah spek, masalah fitur, masalah apa yang baru dibawa oleh A9 ini, tapi nggak menunjukkan ke kalian hasil kamera dan hasil video recordingnya. Karena aku yakin kalian nonton video review dari Repre ini, pasti yang kalian tunggu-tunggu itu pasti kualitas video recording dan kualitas kamera yang aku tunjukkan ke kalian ya. Jadi ini aku tunjukkan ke kalian semuanya.
Jadi ini sampel video recording pertama yang aku ambil. Ini aku di dalam ruangan ya. Sebenarnya ruangan di sini minim cahaya sih sebenarnya, tapi nggak tahu sih kalau kalian ngelihat hasil video recording kamera depannya, apakah kalian ngelihat terang atau mungkin terlihat gelap. Cuman untuk kenyataannya sebenarnya di sini terlihat gelap, minim cahaya di sini tempatnya ya, minim cahaya di sini sebenarnya. Tuh, lampu-lampunya nggak ada, kosong, mati ya. Jadi ini di dalam ruangan yang minim cahaya video recording kamera depannya. Kemudian ini untuk video recording kamera belakangnya, kalian bisa lihat ini ruangannya gelap, lampunya nggak ada ya. Tapi gimana, apakah kalian melihat terang atau bagaimana, atau mungkin kalian melihat stabil? Ini aku sambil jalan ya, kalian sambil lihat apakah hasil video recording kamera belakangnya stabil atau gimana. Oke, jadi ini video recording kamera belakangnya di luar ruangan ya. Fokusnya cukup baik sih ya, kalian bisa lihat fokusnya ya gitu. Kalian tentu fokusnya dia cukup baik. Yap, kalian bisa lihat apakah terlihat goyang gitu ya. Yang katanya di sini ada fitur terbaru untuk menstabilkan video recordingnya. Ini video recording kamera mukanya ini di outdoor ya. Gimana menurut kalian dynamic range-nya, atau mungkin gimana? Kalian bisa komen di bawah. Oke, jadi sudah aku tunjukkan fitur-fitur baru, apa yang baru, kualitas kameranya, video recordingnya, fotonya, user interface-nya dari A9 ini. Kira-kira menurut kalian yang mungkin kalian punya A7, worth it nggak kalian buat upgrade A7 kalian ke A9 ini? Yap, kayaknya cukup sekian aja video review dari Repri. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen mencari referensi dan rekomendasi smartphone yang cocok buat kebutuhan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.